Kita sambut berarti tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ganjar Pranowo. Udah boleh naik ya? Pak, silakan naik Pak. Aku udah panggil-panggil tadi boleh naik gak gitu? Boleh, Saya boleh. udah panggil Pak. Bapak selamat datang. Suatu kehormatan loh Pak. Ntar toh, pertanyaan saya satu aja. Iya Pak. Kenapa anting semua ya? Boleh Kirain- tanya Bapak saya. Itu Iya. tuh, yang baju kuning. Oh itu bapaknya. Masa Iya. sih? Papa? Jangan pura-pura nggak tahu kan udah main ke rumahnya. Iya, Pak Ganjar Kata silakan foto duduk di Pak kursi Ganjar panas. silakan duduk. Iya. Jangan Pak, sini aja Pak. Situ Pak. Silakan sapa dulu panelisnya yang nantinya akan bertanya kepada Pak Ganjar. Ya. Sapa dulu dong Pak, teman-teman di Idea Fest. Halo teman-teman. Iya. Aduh, terlalu semangat Pak. Itu terlalu semangat. Ya, Terlalu semangat. kamu asik deh. Kamu asik deh. Oke, baik. Pak Ganjar sehat Pak. Pertanyaan basic dulu, basa-basi. Oh, basa-basi. Basa-basi dulu. Iya. Pak Ganjar ini naik apa ke sini? Pakai strobo nggak? Lah nanya, kan nanya basa-basi. Enggak dong, enggak. Iya. Bapak sebelum memulai dengan panelis, alangkah baiknya kita pemanasan. Pemanasan. Kita nanya-nanya dulu. Nah, masih banyak generasi muda yang apatis nih di politik Pak. Wih, Ya. wih, pemanasan apa ini? Pemanasan tuh nanya, Bapak tadi sarapan apa? Oh, tapi tanggung. Ya udah, iya generasi apatis silakan. Gen Z itu kan masih apatis terhadap politik dan pemilu. Apa kerugian bagi bangsa kalau misalnya nanti 2024 itu anak muda itu golput? Dia akan nyesel. Oh iya. Pas banget. Jawabannya singkat, padat, dan Jelas. jelas. Iya, itu yang kita mau Pak. Emang di sini kita lagi main game satu kata jawaban. Iya. Iya, oke. Nah, baik. Panelisnya ada yang udah mau langsung nanya. Silakan kamu. Iya Pak, dari aku yes. Oh belum ya? Perkenalkan diri dulu. Oh, iya. Sopan dong kamu. Siap Pak, perkenalkan nama saya Zensa dari pemimpin.id. Jadi panggilannya? Zensa. Zenza. Zenza. Iya. Oke, Zen. Oke Pak, pertanyaan pertama. Agak berat ya? Enggak, pengen tahu dong Pak, waktu kecil atau masa muda, ada nggak sih turning point Bapak yakin bahwa oh saya adalah seorang pemimpin? Tidak terlalu, cuman setiap kali ada pemilihan biasanya diikutkan. Ketua kelas, pramuka, apa lagi ya? PMR waktu itu, drum band gitu kalau masih kecil kan. Ya. Lomba-lomba begitu. Perasaannya hanya segitu aja sih. Mungkin terasanya waktu mahasiswa kali ya. Nah waktu mahasiswa kayaknya sudah ada condong-condong gitu deh. Kampanye, ketemu politisi itu waktu mahasiswa. Jadi kalau kita lihat turning point saya mungkin yang kerasa banget waktu itu ya mahasiswa. Jadi kompetitif sejak dini ya Pak? Iyalah, Wah, Iyalah. hidup itu perjuangan. Nggak bisa menunggu-nunggu, direbut, begitu. Direbut ya. Baik. Iya, saya catat direbut. Apanya? Iya. Opportunity. Opportunity, kesempatan. Opportunity. Kan nggak bisa kan, kalian hanya menunggu bapaknya terus. Iya, nggak Iya, bisa. nggak bisa. Kalian duduk di sini aja udah bersaing sama bapaknya. Iya. Mau ngomong apa lagi coba? Nggak mungkin, udah terima aja. Terima. Itu kenyataan kok. Terima kasih. Oke, silakan nanti minta maaf. Sudah menjadi pesaing orang tuanya. Maaf, Dad. Maaf, Siap. Dep. Lanjut, pertanyaan panelis ada follow up? mungkin ini sih Pak. Oke boleh Zensa. Boleh. Silakan, Dikit silakan. ya, nggak apa ya? Oke, saya. Pernah nggak sih Pak merasa ragu atau rentan ketika dalam perjalanan kepemimpinan Bapak gitu? Adalah. Manusia itu kan nggak akan stabil bahwa saya confidence terus, kadang ada ragu. Pada saat kita mau memutus dan ada keraguan, itulah saatnya kita berenungan, berkomunikasi, bertemu orang untuk memastikan apakah keputusan itu nanti akan berdampak negatif apa enggak. Kalau dampak positif. Biasanya ngapain Pak? Ya? Biasanya ngapain kalau lagi ragu? Panggil orang. Ya, panggil orang.
sebagai orang yang pernah berada pada posisi jabatan publik ya, saya ragu akan memutuskan ini, saya panggil orang. Pama ketemu teman-teman mahasiswa biasanya agak ada kebijakan yang mahasiswa nggak setuju gitu ya, saya panggil. Ada yang mau, ada yang enggak. Oh besok ada aspirasi dari buruh. Terus kemudian dia rasa-rasanya akan mengatakan dia nggak setuju. Aku panggil. Marco gitu. Oke bro, ngobrol kita. Apa yang nggak setuju? Kita diskusi dulu. Padahal aku juga, ini kayaknya juga akan punya dampak gitu ya. Maka kita undang. Dan ternyata dengan mengundang mereka kita tahu apa yang mereka inginkan. Dan itu jauh lebih smooth gitu. Oke, Pak Ganjar saya mau tanya boleh Pak? Mewakili siapa ini? Saya mewakili teman-teman generasi muda dan juga Liputan 6 Pak, redaksi saya. Oke, yang terakhir aja lebih pas. Enggak Pak, Oke, tapi Mbak Hanum. ini pertanyaan perwakilan. Mungkin banyak yang mempertanyakan. Sekarang kan kalau ngomongin soal keraguan ini masih nyambung dari jawabannya Pak Ganjar tadi. Meragu adalah salah satu hal yang lumrah dialami sama banyak orang Pak. Tapi di perjalanan karirnya Pak Ganjar pasti banyak ups and downs yang Bapak hadapi. Salah satunya adalah mungkin memilih pasangan sampai akhirnya berakhir bersama dengan Bu Atikoh. Benar begitu Pak? Oh mau bersih ceritanya Pak. Sweet gitu ya Pak. Yeah, sweet. Nah Bapak pertanyaannya adalah apa sih kriteria seorang Ganjar Pranowo dalam memilih pasangan? Zaman sekarang kan banyak pasangan-pasangan yang toksik ya Bapak Ibu ya? Betul. Jadi harus hati-hati banget. Kalau menurut Pak Ganjar kriteria itu seperti apa Pak? Gak tahu ya itu siapa yang menjodohkan saya ya. Ya memang jodoh datang dari Tuhan, Allah kasih jodoh kan. Kita nggak pernah tahu kan. Kapan kita lahir, kapan kita mati, jodoh kita siapa. Udah ada jodohnya? Oke, nasibmu yang perlu kita perbincangkan. Iya nggak? Betul Pak. Tuh itu. Apalagi rezeki mati ya, semuanya tadi kita nggak tahu. Tapi saat itu kita punya keinginan. Aku naksir dia gitu. Wih namanya cowok, usahalah gitu kan. Kita datang berkali-kali. Dan ternyata ditolak terus. Nasib ya. Terus kemudian kita punya pikiran, kayaknya yang satu ini penampilannya nih pinter, solehah gitu kan. Coba kita agak gencar-gencar dikit gitu ya. Mau tapi kata istri saya, waktu itu saya tidak memberikan kepastian. Kayak pacaran mulu gitu. Bukan pacaran, kayak jalan bareng. Tapi nggak tahu ya perempuan ya, butuh statement ya. Penting ya. Penting nggak statement ya? Statement penting. Iya, Pak. karena saya melihat ketika saya di dunia politik kan ada itu. Udah bareng lama, ini jalan bareng pacaran, nggak jadi nikah dia gitu kan. Oh iya. Kenapa kalian teriak? Ini cerita pacaran loh, Pacaran bukan loh. yang lain. Dan kayaknya saya ketemu satu ini, istri saya ini, yang sekarang jadi istri saya ini. Terus kemudian, wah dia oke. Mbak Num, aku pertanyaan pertama aku tanya dia, pernah pacaran nggak? Belum, sama. Itu romantis nggak sih? Romantis nggak sih? Lebih ke kasihan sih Pak. Tapi Iya nggak apa-apa. kekasian. Iya kayaknya ya. Iya kasihan. Jadi sebenarnya nasib kami itu jujurnya ya itu gitu ya. Apa boleh buatlah. Dan aku love banget sama dia. Oh. Cinta pertama dan terakhir berarti itu Pak ya. Iya, amin ya, Iya Pak. kayaknya. Pertama kali pacaran langsung bro. Langsung loh. Iya. Kalau kamu, Marco Marlo? Kamu bisa diam Hanum. Ya. Tolong jangan nanya tentang Ampun. cinta kita. Iya benar. Iya oke, waktunya udah gak lama lagi, kita ke next aja. Panelis selanjutnya, Aku deh nanya. boleh. Oke, halo Pak. Halo. Nama aku Abigail, singkatnya panggilnya Abby aja. Abby. Abby. Abby ya. itu kalau di kampungku udang kecil. Benar. Benar. Itu sering dipanggil itu juga, benar. Abby. Abby. Oke, Bi. Aku dari Warisap Indonesia dan bijak memilih. Jadi mau Nah nanya. ini aku seneng ini. Ah iya. Bijak memilih. Bijak memilih. Oke. Jadi kan di hidup nih kita sering punya tujuan-tujuan baik. Tapi sayangnya cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu seringkali paling efektif itu caranya
kurang baik gitu, atau dilematis secara moral dan etik bisa dibilang. Contohnya, aku yakin banget Pak Ganjar kan punya visi-visi, gagasan-gagasan yang baik banget untuk Indonesia, tapi kalau kampanyenya nggak menang, percuma gitu kan. Iya, iya. Dan untuk memenangkan kampanye, sayangnya mungkin harus ada kompromi atau cara-cara yang bisa quote and quote tuh kurang dilematis lah secara moral dan etik. Misalnya harus bergaul atau berkoalisi sama grup tertentu karena masanya besar, goreng, goreng-goreng isu, sara mungkin karena populer, atau mungkin bikin janji-janji yang mungkin sebenarnya impossible untuk dicapai atau tidak plan untuk dilakukan. Tapi soalnya kalau misalnya nggak menang nggak bisa ngelakuin perubahan atau yang gagasan baik itu gitu. Dan waktu governing juga sama kan, harus ada kompromi. Misalnya milih menterinya tuh yang paling kompeten atau yang dititipin misalnya. Ada kompromi. Nah pertanyaannya tuh jadinya menurut Pak Ganjar, apakah hasil yang baik menjustifikasi cara-cara yang kurang baik? Jadi does the end justify the means to you? Hasil yang baik biasanya dari proses yang baik. Dan proses baik biasanya menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu itu biasanya juga baik. Maka sesuatu yang baik itu ya tidak akan berkhianat lah pada si proses itu. Bahwa kemudian tidak ideal, saya bertanya kepada guru saya, apa sih politik itu? Politik ya ada konsensusnya, menyepakati sesuatu. Maka ada teorinya itu namanya konsensualisme. Konsensus, berembuk. Percayalah tidak akan ada yang bulat, utuh. Tidak kafah, agak lonjong. Karena kesepakatan itu. Dalam sebuah pilihan demokrasi, ya ini cara yang mesti dilakukan. Kemudian orang berembuk, ada zona netral namanya parlemen begitu ya. Disitulah kemudian berembuk. Menuju ke sana orang akan bernegosiasi. Karena apa? Karena syarat teknis. Paham nih Mbak ya? Dulu ada teori namanya single majority. Kalau kamu single majority kamu bisa tentukan. Kalau kamu pemenang the winner takes all. Ambil semuanya, kamu lakukan apapun. Maka mimpi bisa dilaksanakan dengan baik. Ada sejarahnya. Tapi ketika tidak ada maka harus membangun kerjasama dengan yang lain. Terjadi kompromi, iya. Nggak apa-apa kompromi itu. Toh hidup kita juga kompromi kan? Benar nggak sih? Betul Pak, saya setuju. Pengen dapat sesuatu profesi, pengen dapat jodoh tadi ditanyain, kan kita kompromi. Sama nggak apa-apa. Tapi ada moral. Tapi ada etik. Ada fatsun. Yang kemudian kita tidak boleh langgar. Kalau toh langgar mungkin ya pelanggarannya masih itu tolerable gitu ya. Tidak kebablasan. Maka kalau dalam leadership menurut saya, ketika kemudian dihadapkan pada sesuatu yang kita tidak bisa menghindari, ambil aja. Tapi kita sudah punya plan B. Sebuah cerita Alkisah. Seseorang sudah berada pada jabatan yang bagus banget, B. Sudah bagus banget. Aku pikir dia sangat bisa dipercaya. Tapi pada saat keputusan yang mesti diambil, dan ini menurut saya untuk kemaslahatan banyak orang, dan dia tidak melakukan, dia udah salah. Apa yang kita lakukan? Saya ambil pada layar kedua. Layar kedua lah yang saya minta untuk mengeksekusi, karena pemimpinnya saya. Sehingga, ya bahasa ekstrimnya, I can do anything gitu. Kita lakukan. Kita mesti ada plan B, ada plan C, sehingga sistem tidak berjalan. Janganlah kita meyakini satu sistem itu berjalan, terus kemudian kita jalan itu tanpa reserve. Oh bahaya. Kita mesti ada plan. Kalau tidak bisa berkompromi, apa yang mesti kita lakukan? Kalau akhirnya berkompromi, mitigasi kita apa? Yang akan bisa merugikan. Maka siapkan skenario B, skenario C, dan seterusnya. Benar. Kalau soal kompromi, ada nggak hardline yang Pak Ganjar nggak akan kompromi? Value kita ya nilai-nilai umum yang saya katakan kemanusiaan lah. Kalau dalam politik, kamu punya agenda anti korupsi nggak? Kalau kamu tidak punya, kayaknya kamu
bukan bagian dalam kelompokku. Clear itu. Kamu komitmen gak untuk melayani masyarakat? Nah kita tinggal berbagi cerita. Saya punya satu pengalaman, kita merasakan apa yang menjadi komplain publik, bahwa publik pengen dilayani 3 saja. Saya pengen dilayani mudah, saya pengen dilayani murah, saya pengen dilayani cepat. Kamu bisa lakukan itu enggak? Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, ya nilai-nilai ini bukan tempatmu. Maka sebaiknya kamu minggir atau kamu akan tersiksa selamanya. Baik. Baik. Tepuk tangan dulu Tepuk untuk tangan Pak dulu. Ganjar. Berat ya, Lumayan. kayak bobot saya. Iya. Ini kita harus fokus ke waktu. Betul. Anda jangan mendengarkan dia kampanye kan Anda. Sesuai banget. Kita harus netral di sini. Oh iya betul. ya. Baik. Kamu ini. Kalau begitu ke panelis Selanjutnya. selanjutnya. Ya, silakan. Silakan Afu. Oke, selamat pagi Pak Ganjar. Pagi, Saya temannya Abigail juga, ko-inisiator Bijak Memilih. Nama saya Afu Pak. Afu. Dari Kamu Tim temenan nggak sama yang 2 ini? Kenal juga, Iya, tapi dua baru ada. temanannya tadi pagi. Kalau Oke, sama Abigail nggak apa-apa. temanannya Kalau ini lama. bestie udah. Bestie, kita Oke, bestie. udah bestie, Ha, ha, ya. ha. Izin Pak Ganjar, mungkin aku mau bawa sedikit mulai masuk ke isu kali ya. Dari Iya, tadi iya. kan Marlo Marco banyak bicara tentang orang muda yang harus di-engage karena Oke. kita sudah mayoritas nih gitu. Nah, kalau di Think Policy, organisasi aku, itu kita sering fokus ke isu-isu yang kita sebut intergenerasional, Pak. Jadi ketika kita mau ajak orang muda terlibat, sebenarnya kan memang ada isu-isu yang spesifik tuh dikhawatirin sama orang muda. Yang bisa jadi pertama nggak terlalu dikhawatirin sama orang nggak muda, tapi yang kedua lebih penting kadang-kadang bertentangan langsung Pak sama agenda atau cara pandang atau cara-cara berpikir orang nggak muda, orang yang lebih lama gitu. Salah satunya tentu saja krisis iklim misalnya. Orang muda hari ini merasa aksi yang dilakukan pemerintah tidak secepat yang dibutuhkan gitu. Jadi itu ada pertentangan langsung gitu ya. Yang kedua orang muda sangat excited tapi juga kita nervous sama transisi digital misalnya. Segala AI dan sebagainya. Untuk Pak Ganjar di isu-isu yang intergenerasional ini Pak gitu. Yang memang akan ada mungkin bukan konflik ya, tapi friksi lah antara apa yang orang muda inginkan dan apa yang cara-cara lama. Mungkin perubahan dari cara-cara lama itu agak takes time gitu. Bagaimana Pak Ganjar meyakinkan kami orang muda yang 2 diantaranya tidak urban Pak. Jadi 2 dari 5 orang muda itu juga adalah membesarkan daerah-daerah mereka dari desa-desa dan seterusnya. Nah gimana Pak Ganjar meyakinkan kami yang orang muda bahwa memang Pak Ganjar akan memprioritaskan kepentingan kami Pak agar kami memilih Bapak terutama ketika isu-isunya memang intergenerasional gitu. Memilih Bapak. Oh benar Emang ini juga, kampanye? salah, keluar nih keywordnya salah. Saya nggak ikutan. Saya ikutan. Salah, Oke, salah, oke, salah. oke, Ah, oke. ampun, Coba, ampun, thank you pulang, semuanya. pulang, Setelah kita pulang, klarifikasi pulang, dulu nih. pulang, Tenang, pulang, tenang, tenang, pulang. tenang, Nggak tenang, ikutan nih. tenang, penonton, tenang. Nggak ikutan nih. Tenang, tenang. Bukan memimpin, tapi Nggak, artinya ini apa pertanyaan rencana Bapak? jujur, pertanyaan jujur. Ya doa Silakan, saya Pak. sih begitu, tapi ini jujur ya. Iya. Iya. Blunder kamu ya. Ya nggak Aman, apa-apa. aman. nggak Kartu apa-apa. kuning Belum Afu, soalnya tadi, kartu belum. kuning. Kuning, kuning. Sekali Nggak lagi apa-apa. merah kamu turun ya. Siap, ampun, ampun, ampun. Gak apa-apa, kadang-kadang Silakan, Pak. nyerempet bahaya itu asik. Yang tua juga berpikir itu loh. Hari ini kita bicara isu ISPA di Jakarta. Itu yang muda sama yang tua sama. Sama-sama mengeluh maksudnya. Tapi sama-sama bertindak enggak? Mendukung enggak? Tadi pertanyaan asik banget tuh. Kita pengen cepat. Mulai besok pagi kita naik sepeda semua yuk. Nggak ada yang mau. Yang mau angkat tangan. Naik MRT Pak. Good. Temenmu banyak. Oke. Kita gradasi dikit ya. Naik angkutan umum yuk. Kamu punya pendukung. Kita buat gerakan aja kalau gitu. Yang nggak naik angkutan umum kita teriakin. Atau kita ini. Yang kena pertama saya. Jangan-jangan ini akhirnya kita memaksa saya naik sepeda lagi gitu kan. Tapi sebenarnya apa yang mesti kita lakukan ketika politik tadi diawali, anak muda apatis. Maka saya bilang nyesel loh. Nah saya senang banget itu. Senang banget tadi. Maka awareness-nya mulai muncul. Saya sebenarnya punya slide, saya bisa cerita cepat nggak? Dikasih kesempatan nggak? Ada slide saya. Dikasih Pak, boleh. Boleh nggak Mas? 2 menit Pak, 2 menit. Oh nggak nyampe ini 2 menit. Aku mau cepet banget aja Boleh. cerita karena tadi ada
lingkungan, ekonomi sirkular, ekonomi hijau, ekonomi biru, global climate change, termasuk yang hitam. Sebenarnya ini loh, saya kepingin orang-orang kemarin, kawan-kawan banyak yang takut, nervous. Lanjut. Lanjut. Bisa diklik atau saya klik sendiri? Jangan, Pak. Ini loh, anak-anak muda ini loh. Rich Brian, Nicky, ya, Joy Alexander yang hebat-hebat. Tapi sisi yang lain Mbak tahu nggak kemarin? Pak saya takut dapat pekerjaan, nggak dapat pekerjaan Pak. Masuk gig ekonomi saya nggak siap jadi freelancer. Saya sekarang masuk generasi strawberry, indah banget tapi mudah terluka. Waduh, iya nggak sih? Ya ini saya bilang, maka kemudian kita bisa kolaborasi dengan berbagai industri kreatif. Lanjut, industri kreatif. Jadi sebenarnya kesempatannya banyak banget. Maka bagaimana kita bisa melakukan percepatan? Lanjut. Saya sebenarnya mau cerita saja, kita kalau mau bicara dalam konteks politik, bagaimana kita bisa melakukan? Saya cuma mau membawa nilai ini aja kok. Kita pengen yang gede-gede tadi itu, tapi ya pajaknya nggak ruwet, pendapatan kita akan banyak. Ekonomi-ekonomi yang kemarin itu ilegal kita legalin, ya kan? Terus kemudian pelamporannya gampang, maka orang seneng. Melihat petugas pajak kesannya apa Mbak? Kalau pertama kali ngelihat petugas pajak, apa yang ada di kepala kita? Sekarang aja, apa yang, kalau sekarang image-nya ketemu pajak, petugas pajak gitu apa? Harus bayar. Harus bayar. Takut? Bisa jadi. Bisa jadi, maka nggak enak. Padahal kalau ini sistemnya disimpelin lebih gampang, lanjut. Maka sama juga berikutnya, kalau kita mau membawa pemerintahan ini bersih gitu ya, maka ya mari optimalisasi dengan digitalisasi. Pemerintahnya pasti akan lebih cepat lagi. Lanjut, bagaimana cara optimalisasinya? Oh anak-anak muda itu jagoan kalau soal digital. AI itu membuat orang seneng hari ini karena cepat, tapi sebenarnya sebagian juga sudah khawatir. Jadi kontra AI-nya juga ada sekarang kan, agar kemudian sebagai orang, as human being itu mereka tidak akan terpinggirkan, butuh bersahabat dan sebagainya. Ya, kalau kemudian kita bisa bikin seperti ini kan bagus ya, mengakselerasi soft doing business, orang berbisnis gampang, karena bukan anak pejabat gitu kan. Terus kemudian digitalisasi pelaporan gampang, upskilling tadi yang tidak tahu sehingga mereka menjadi PD, mereka bisa beradaptasi karena pendidikannya baik. Gurunya baik, budi pekertinya baik, tidak ada bullying yang hari ini muncul. Sebenarnya cerita-cerita yang kita bisa kok melakukan itu. Terakhir kali ya, satu lagi, lanjut. Maka kemudian pemerintahannya kalau nggak bersih ya nggak bisa. Kalau saya katakan tadi tidak membawa agenda anti korupsi tidak akan berjalan. Maka digitalisasi dan transformasinya ini bisa kita jalankan dengan sangat cepat dan orang mau mengerti. Kalau itu bisa terlibat maka kekhawatiran itu bisa kita kurangi. Nah tinggal kita nanti membangun konsensus. Kita mau cepat beneran enggak? Kalau cepat regulasinya seperti ini loh, dampaknya seperti ini. Maka tadi transportasi umum, terus kemudian mau pakai yang tidak mencemari, dan kita melakukan transformasi energi, itu sesuatu yang menurut saya akan bisa kita lakukan. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Ganjar semuanya. Keren. Gaspol ya. Ya, Hanum silakan. Oke, Pak Ganjar ini masih berkaitan sama yang tadi Pak Ganjar mention tentang kekhawatiran anak-anak muda zaman sekarang yang ketakutan kagak dapat kerja gitu Pak, kegeser sama AI atau mungkin persaingannya semakin ketat karena kita tahu Gen Z ini adalah generasi yang lahir sebagai digital native. Walaupun secara digital literacy mungkin belum maksimal, dikasih apa aja makan, tapi mereka adalah generasi yang cerdas dan pintar di zamannya gitu ya. Tapi pertanyaan saya adalah Pak, tentang kesempatan kerja. Kemarin belum lama ini viral ada salah satu thread di Twitter, sekarang namanya X Pak, di X. Threadnya itu adalah curhatan lulusan UI yang kalah seleksi masuk ke PT PAL sama lulusan STM. Ketika ditanya sama penyelenggara kenapa yang STM bisa lolos, karena mereka menerima gaji secara UMP, upah minimum, lalu mereka secara skill juga bisa lebih oke karena udah sekolah kejuruan, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan.
Terus dibandingkan sama lulusan S1 yang mungkin generalis, mungkin secara pendidikan mereka mengenyam pendidikan yang lebih tinggi tapi secara skill belum tentu seoke anak-anak STM. Gimana Pak Ganjar melihat hal ini? Kan ada Merdeka Belajar. Sebenarnya kampus juga harus memerdekakan para mahasiswanya, memerdekakan kurikulumnya, dan lebih ramah pada lingkungan. Lingkungan itu apa? Perubahan eksternal. Maka kalau dia kaku-kaku aja begitu-begitu, itu akan terjadi. Percayalah, kalah sama anak-anak sekolah vokasi. Saya punya pengalaman itu, dan ternyata ketika saya membuat sekolah SMK Jateng umpama, hanya untuk orang miskin, hampir 100% mereka bekerja. Langsung cepat. Investasi saya 3 tahun. Tahun keempat mereka sudah bekerja dan mereka bisa membantu orang tuanya untuk mengentaskan kemiskinannya. Dan dia bersaing. Bahkan tadi itu ceritanya bukan hanya yang di X itu tadi, dulu pernah juga terjadi di tempat saya, kenapa gaji saya hanya segini sebagai lulusan sarjana. Dan anak-anak SMK itu ketawa-ketawa, saya lebih tinggi dari Anda. Maksud saya, kurikulum juga mesti adaptif, anak-anak juga mesti adaptif, artinya mahasiswa, student itu butuh magang, butuh pengenalan dengan industri, terus kemudian butuh teaching industry untuk bisa kolaborasi. Dan itu menurut saya kekinian banget. Kan pendidikan tidak hanya memberikan satu perintah-perintah saja, juga harus mencari bakat kan. Talentanya mesti dikembangkan. Karena kalau kemudian hari, dia akan bisa mendapatkan ini yang saya dapat, ini yang saya bisa, dan dia akan tangguh dengan ilmu pengetahuan untuk dikembangkan. Jadi ya mesti berjalan. Beberapa perguruan tinggi sudah Mbak. Dulu saya tawarkan magang yuk ke pemerintah yuk yang pengen jadi pemerintah. Jadi saya itu buka tempat magang. Dan tiap tahun mahasiswa datang magang. Termasuk para penyandang disabilitas. Maka sudah saatnya juga sekolah itu wajib inklusi. Sehingga kita menjadi tahu apa akan menjadi kebutuhan mereka. Ya kurikulumnya jangan kaku-kaku dong. Zamannya berubah kurikulum tetap. Nggak mungkin. Teman-teman? Keren. Keren. Pendidikan kurikulum harus berubah. Adaptif ya? Betul. Adaptif. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, bisa Masih banyak. masih banyak. Masih iya, beberapa tapi Beberapa kan, beberapa. waktunya kan nggak banyak. Iya, waktunya dipercepat tapi ya. Tuh ada yang teriak. Boleh dikasih mic Oh nggak? dikasih biar mic, kedengaran? dikasih mic. Perlu saya antar? Nggak usah Pak. Nggak usah Pak, saya aja. Memang Saya kita ada sesi pertanyaan banget kok. Iya, Ya. boleh. Without briefing ya. Hati-hati. Ya, sebelumnya terima kasih. Seperti ini kan Bang Marco sama Bang satunya lagi. Kita kan tadi kan sesinya sudah sesi panelis gitu ya. Kan kami yang hadir pun juga membutuhkan menyuarakan suara seperti itu agar supaya adil gitu ya. Karena kan lagi dan lagi tujuan dari IDFest tadi adalah untuk mencetak generasi yang juga sadar akan keadaan bangsa ini seperti itu. Jadi oleh karena itu ada langkah baiknya gitu, selain dari panelis, dari kami pun diberikan kesempatan gitu untuk berinteraksi dengan baca pres yang maupun nanti Pak Ganjar dan juga Pak Anies Baswedan seperti itu. Sebelumnya saya izin untuk menyampaikan gitu ya. Dan izin untuk berdialog begitu dengan Pak Ganjar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, juga anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelumnya saya doakan semoga apa yang Bapak harapkan untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini, seperti yang Bapak harapkan. Tetapi jika pada saat ini kita membahas mengenai keadaan bangsa ini yang juga sangat-sangat luar biasa membahayakan, baik itu dari survei-survei dan lain-lain halnya gitu. Meskipun survei yang ada pada saat ini mengatakan pemerintahan Pak Jokowi itu 90% berhasil. Dan bahkan semua permasalahan bangsa di dunia ini semua tertuntaskan oleh beliau. Bisa dikatakan tuntas oleh beliau, mengalahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahkan juga pemimpin-pemimpin di dunia ini. Namun perlu sama-sama untuk kita pahami di sini pada saat ini, perlu sama-sama kita buktikan, kita berani jujur dan tegas untuk menilai itu. Apakah hal tersebut itu memang benar adanya?
apakah kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan, dan lain-lain hal yang itu benar-benar kita rasakan pada saat kepemimpinan ini. Nah, seperti survei-survei yang hadir, mohon maaf Pak Ganjar agak terlalu lama karena memang kita jarang bertemu. Jadi harus boleh disampaikan. nanti boleh WA sama saya. Boleh, kalau misalnya boleh gitu Follow ya. IG Ya. saya. Nah, berdasarkan survei-survei yang hadir, yang ada pada saat ini, banyak sekali survei yang akan disampaikan, tapi yang pertama, kemampuan siswa sebentar, mohon maaf, kemampuan siswa Indonesia untuk mampu berpikir HOTS itu adalah 0,01%. Menurut UNESCO lagi kemampuan pelajar Indonesia untuk memiliki semacam jenis kemampuan berpikir yang layak dan juga daya baca gitu ya 0,1%. Korupsi di Indonesia itu selalu peringkat teratas. Selain itu juga dari hal lainnya seperti yang bisa kita lihat bagaimana asing yang menguasai, kebetulan saya dari Sumatera Barat ya, sudah seperti yang Bapak canangkan bahwasanya Mohon maaf Mbak, pertanyaannya apa ya? Ya sebentar Bang, ini Iya. menyambung Iya. supaya pertanyaannya itu hadir gitu. Kelamaan. Jadi seperti Dragging ini. kalau kata orang mah. Iya, seperti ini. Jadi seperti yang kita lihat, saya kan asli Sumatera Barat ya, Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu puluhan hektar, bahkan puluhan ribu hektar tanah semuanya dikuasai oleh asing dan asing lah. Bisa kita katakan mungkin asing secara menyeluruh atau asing itu. Semua tanah-tanah yang ada di sana itu dibeli dan dikelola untuk menjadi proyek strategis nasional atau Boleh? misalnya dibangun oleh Boleh langsung bertanya? Iya. Boleh sebentar ya Pak. Dan itu proyek strategis nasional dan juga hal tersebut ya sebentar. Nah, pertanyaan dan juga hal tersebut adalah yang sedang terjadi pada saat ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak sudah mengetahui mengenai hal ini? Ya tentunya pasti sudah mengetahuinya dalam tingkatan yang seberapa. Hanyakah sekedar mengetahui saja, memahami, atau sampai pada tahap Bapak termasuk dari siklus ini atau termasuk dari siklus ini atau juga korban siklus ini, atau kalau misalnya tidak dari kedua bagian itu, bagaimana Bapak untuk melaksanakan hal tersebut? Bagaimana Bapak untuk mengatasinya? Iya. Sekian, terima kasih. Oke, saya sudah bisa menangkap. Mohon maaf ya Pak ya sebelumnya. Saya maafkan, 4 nggak menit apa-apa kok. Ini biasa basa-basi, saja. 1 menit nanya. Iya, Sorry Pak, iya. nggak lagi gue kasih ke penonton ya, awas lu semua minta mikrofon. Sekalian nanya udah kayak briefing kampanye dia. Gagasan, ya pertanyaan. Pak boleh dijawab dalam waktu 10 detik. Ada 2 hal. Yang pertama terima kasih atas pertanyaannya. Yang ketiga, memang tidak mudah merumuskan satu pertanyaan. Betul. Putarnya terlalu jauh. Tapi saya hormati. Apakah Pak Ganjar tahu? Apakah Pak Ganjar tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Sumatera Barat, saya komunikasi dengan gubernurnya. Rasa-rasanya lebih banyak tanah adat di sana yang dimiliki oleh Ninik Mama. Setahu saya. Tidak perlu Anda jawab dulu, karena kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghormati. Duduk nggak apa-apa Mbak, biar agak tenang sedikit. Ambil napas. Oke, kalau ada air boleh diberikan. Ya. Boleh dikasih saya air biar sangat nggak haus senang. katanya. Saya sangat senang mendengar aspirasi yang banyak seperti itu. Tapi apakah Pak Ganjar tahu? Tahu dong. Punya datanya? Ada dong. Apakah selengkap data Anda? Belum tentu. Tapi seandainya Anda ingin berpartisipasi dan memberikan dalam satu, kebijakan nasionalnya apa, terus kemudian kasus yang mesti diselesaikan apa, kita boleh berdiskusi. Apakah kemudian cerita itu harus kita bereskan? Maka tadi kita sampaikan. Kita sampaikan ini. Setuju kan pemberantasan korupsi? Mbak, setuju kan pemberantasan korupsi? Setuju. Setuju kan pelayanan yang mudah, murah, cepat? Setuju.
Setuju. Setuju kan pemerintah orang aktor yang berintegritas? Setuju. Setuju kan kita membicarakan bangsa tidak membawa isu SARA? Setuju? Setuju nggak? Anda tidak mengatakan iya, setuju nggak? Setuju? Nanti dulu, jawab dulu, setuju nggak? Setuju nggak? Oke, begini. Teman-teman, saya sampaikan ini karena kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Tolong dicatat. Kita hidup dengan banyak suku, dengan banyak ras, dengan banyak golongan, dengan banyak agama yang harus dihormati. Inilah konsensus para pendiri bangsa. Para pahlawan, para ulama yang mesti kita jaga. Baik, Kita agak hati-hati sedikit untuk membicarakan, menyebut suku, etnis, dan ras tertentu agar kita menghormati sesama manusia. betul. Betul sekali. Saling hormat ya, seperti panelisa mungkin nggak banyak lagi, sorry. Iya. Adalah masalah tadi. Sorry, jadi kepotong waktu untuk panelisa, tapi kita bisa lagi pertanyaan, silakan. Ya, mungkin satu lagi Pak, kalau masih muat ya. Jadi di Bijak Memilih kan kami melakukan pendidikan politik Pak. Kami ingin bukan mengajari, sama-sama belajar sama orang muda bahwa proses politik itu seperti apa sih gitu. Partai-partai itu seperti apa fungsinya, berkoalisi itu seperti apa dan seterusnya. Nah menurut Pak Ganjar sendiri, untuk teman-teman yang juga sama-sama baru belajar tentang politiknya sendiri gitu. Apa yang sebenarnya menurut Pak Ganjar masalah utama dalam sistem politik atau proses politik saat ini gitu. Dan kira-kira apa rekomendasi cara mengovercome-nya gitu. Dalam big picture ya Pak, kita udah 25 tahun nih ceritanya demokrasi dengan full gitu. Apa yang pembelajaran atau apa yang bisa dipelajari oleh orang-orang muda di sini tentang politik Indonesia? Masalah utama cuma konsensus saja kok. Kita bersepakat atau tidak. Maka itulah open legal policy namanya. Ketika kemudian kita harus bersepakat terhadap sesuatu yang mau kita lakukan untuk bangsa ini, maka mari kita atur open legal policy. Di mana di parlemen yang saya sampaikan, kita sepakat ya untuk menggantikan energi yang mencemari menjadi energi bersih. Kita sepakat apa enggak? Sepakat tok. Kita sepakat enggak yang korupsi itu dihukum berat? Sepakat atau tidak? Tok. Maka kenapa saya bilang, kalau anak muda enggak ikut politik nyesel? Bener. Kalau diizinkan saja, maaf jangan merasa terganggu. Hari ini saya akan melamar teman-teman muda untuk terlibat dalam politik. Saya lamar. Kalau kepingin terlibat dan merasakan, dan ini menurut saya learning by doing, experiential learning, yang menurut saya cepat kita tahu, maka lamaran saya ini kalau Anda tertarik silakan. Tanpa bermaksud ada interest politik, saya sebenarnya ingin memberikan edukasi juga. Kita sama-sama belajar. Hai anak muda, mau menjadi tim sukses saya? Mau berjalan? Mau melihat proses? Dan tolong kasih kami masukan. Kalau Anda jawabannya iya, saya akan turun panggung dari sini, silakan catat nomor handphone saya. Saya berikan ruang yang luar biasa, karena ketika udah lulus kuliah, udah lulus ya, saya waktu masih mahasiswa sudah ikut berpartai. Sejak mahasiswa ketika banyak orang belum. Saya mungkin produk yang tidak terlalu bagus-bagus amat, tapi inilah proses yang saya lalui sampai titik ini. Dan saya masuk partai politik sejak mahasiswa. Dan saya akan lakukan itu. Maksud saya, kita akan bisa mengerti apa manfaatnya Ganjar di parlemen, apa manfaatnya Ganjar di gubernur, dan kemudian keputusan apa yang dia ambil. Sehingga mana kemaslahatan yang bisa diberikan atas keputusan itu. Jadi apa problem utamanya? Bagaimana kita bersepakat. Apakah ada turunannya? Ada teori Pareto-Mosca itu kalau tidak salah, itu ada teori elitnya. Siapa elit yang menentukan bagaimana dia berkomunikasi dan kemudian interseksi yang mesti diputuskan itulah yang kemudian menjadi kebijakan bersama. Terus kemudian nggak usah dipertentangkan. Boleh juga diperdebatkan seperti ini, lalu orang akan menilai. Maka kalau tadi SCTV tanya kepada saya, Pak Ganjar apa preferensi untuk bertanya kepada Pak Ganjar dan harus milih? Pak Ganjar satu aja, silakan menilai. Itu fair. Jangan, pilih saya dong. Enggak, silakan Anda menilai.
fairness ini kita berikan pada para calon pemilih, potential voters ini, agar mereka tidak keliru. Kalau saya merefer anak saya, politik itu rasional, tidak boleh baperan. Tepuk tangan sekali lagi, iya. Quote of the day itu loh. Quote of the day, politik itu Rasional. tidak boleh Perasaan. mantap. Iya, sayang sekali waktu kita tidak banyak, jadi sepertinya saya akan bertanya untuk terakhir kalinya atau Masih ada yang mau nanya? Satu terakhir. Boleh, siapa rebutan? Boleh. Sweet. Langsung aja, ya. Oke. langsung. Oke, Pak, saya kan suka main Mobile Legend, kadang suka ada menang dan kalah. Misalkan saya main sama Bapak menang nih, mau ngajak yang lain nggak Pak? Ketika itu bisa memberikan kebaikan, mari kita lakukan. Oke. Singkat dong, singkat. Silakan. Pak, pertanyaan terakhir. Ini masuknya dari netizen ke redaksi kami, Pak. Jadi pertanyaannya adalah, if someday Pak Ganjar berhasil memenangkan kontestasi politik di 2024, Pak. Kalau Bapak bisa mendefinisikan pemimpin yang sukses dan berhasil itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa pegang ya teman-teman omongannya Pak Ganjar, kita bisa memvalidasi Pak Ganjar beneran melakukan hal itu atau tidak kalau misalnya nanti beneran jadi gitu. Silakan Pak Ganjar. Yang bisa mengeksekusi aspirasi masyarakat. Sesimpel itu ya. Keren. Oh ini lagi rapid Mendengarkan question, ya, Pak. rapid question, lagi rapid question. Jawab singkat. Lanjut. Apa ada? Apa? MU gimana Pak katanya? MU Naon Pak. anjing? Kalah mulu ya? Sampai lo. MU gimana Pak? Bisa diam tidak MU? Terakhir. Ya, Silakan. Boleh, Abi. Pak Ganjar, kalau menurut Pak Ganjar ada orang nih yang lebih cocok untuk mimpin Indonesia, Pak Ganjar rela kasih title presiden ke orang itu apa enggak? Tidak bisa. Anda tidak mengikuti sistem yang ada. Bukan cerita kerelaan. Karena demokrasi yang kita pilih. Kecuali kita mau sweet. Silahkan. Keren. Oke, tepuk tangan sekali untuk Pak Ganjar Pranowo. Tepuk tangan dulu. Amin. Pak kita tunggu ya Pak baca wapresnya Pak. Kapan kira-kira diumumin Pak? Pak Ganjar terima kasih. Pak Ganjar terima kasih. Kita akan buka sesi tanya jawab. Nggak ada waktunya. Iya, udah diambil tadi monolog. Mohon maaf. Terima kasih semuanya ya. Kasinian lagi ngomongin politik, asik. Kamu cocok masuk ke tim saya. Makasih Pak. Iya. Kamu cocok pulang. Iya, nanti kalau ke kita kamu cocoknya diem. Baik, Pak Ganjar terima kasih. Tepuk tangan sekali Tepuk tangan lagi. sekali untuk Pak Ganjar. Terima kasih Pak. Baik, ini akan saya kembalikan ke MC, panelis boleh turun dulu. Panelis boleh silakan turun. Silakan turun, terima kasih. Terima kasih. Kita- MC silakan. Terima kasih banyak Marco Marlo, teman-teman panelis dan Pak Ganjar. Wow.